kubu 03 sedang mempersiapkan salah satu saksi pamungkas katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari? Ya, dulu juga pernah dibilang begitu, malah keponakannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITV ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Ya sebenarnya silakan aja datang ke situ. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR, terus dia menerangkan sesuatu. Di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang, ini anak baru tamat S1 kemarin. Ya dia nggak ngerti apa-apa tentang soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang, enggak ada yang mau ditanya. Ya, akhirnya kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, apa yang ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya sebagai Polda jadi kan, itu ya Prof. Untuk bisa mengatakan TSM terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan ada Kapolda di mana? Maksudnya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Berarti meskipun itu terbukti, tapi tidak bisa menggugurkan Mungkin terbukti di satu tempat itu aja. Tapi pun untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapolda, raga. Ya. Di beberapa TPS barangkali bisa, beberapa desa, beberapa kelurahan. Itu satu kabupaten Jemberat, apalagi misalnya dia Kapolda yang besar, misalnya dia Kapolda Jawa Timur. Gimana dia mengungkapkannya itu? Nah, dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya nanti. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini. Prof, ini kawal pemilu terbaru merilis hasil atas sementara gitu ya dari Pilpres dan menyebutkan bahwa tidak ada TSM dari kemenangan sementara Prabowo Gibran. Ya TSM itu kan bisa aja pelanggaran itu terjadi. Tapi pertama, apakah dia memenuhi unsur sistematik, ya, terstruktur dan masif. Kalau sistematif itu kan ada pengarahan dari atasan, dan kalau ada orang bersaksi dia harus membuktikan bahwa ini terstruktur di setengah lebih provinsi. Kalau dia cuma Kapolda di satu daerah, gimana dia bisa menjadi saksi untuk Kapolda yang lain? Sanksi itu kan harus menerangkan sesuatu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia ketahui. Kalau saya dengar Kapolda yang lain cerita sama saya begini terjadi juga, ini nggak bisa, ya. Keterangannya pasti akan ditolak. Tim hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah siap melayangkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait hasil Pilpres 2024. Kubu Ganjar Mahfud bahkan mengklaim telah mengantongi bukti kuat bahwa Pilpres 2024 berlangsung dengan penuh kejahatan dan kecurangan. Dalam podcast di YouTube Akbar Faisal Uncensored, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat menegaskan bahwa bukti yang dikumpulkan pihaknya telah memuat unsur kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Sampai hari ini, data-data dan bukti-bukti Anda untuk maju ke level gugatan itu memang sekuat apa? Kuat sekali. Okay. Kuat sekali, ya. Kami tidak akan larut dengan masalah angka, perselisih angka atau angka perolehan angka. Tapi kami akan fokus pada TSM, ya.
Karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa, kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul suatu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, ya. Bukti-bukti itu, kata Henry, bakal meyakinkan Hakim MK untuk menganulir keputusan KPU soal hasil Pilpres 2024. Menurutnya, sejumlah negara sudah pernah membatalkan hasil pemilu karena kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu Australia, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Negara-negara tersebut akhirnya memutuskan menggelar pemilu ulang. Kubu Ganjar Mahfud lantas percaya diri keputusan MK nantinya akan mengalami nasib serupa. Mengenai hal ini bukan hal baru, ya. Di beberapa negara sudah pernah membatalkan putusan KPU-nya, kemudian memerintahkan agar lakukan pemilihan umum ulang. Berdasarkan bukti yang dihimpun Kubu Ganjar, masyarakat yang khususnya berada di wilayah Jawa Tengah banyak mendapatkan intimidasi. Akibatnya jumlah partisipasi ke TPS berkurang, padahal Jawa Tengah adalah lumbung suara PDIP, partai pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dengan adanya mobilisasi kekuasaan dan pengerahan aparat untuk intimidasi, maka perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 terpaut jauh dengan Prabowo Gibran. Mengenai hal ini bukan hal baru, ya. Di beberapa negara sudah pernah membatalkan putusan KPU-nya, kemudian memerintahkan agar lakukan pemilihan umum ulang. Jadi kami lebih cenderung, ya, nanti tentunya kita akan ajukan ahli-ahli, kan, ya. Nah, ahli apa saja, apakah ahli sosiologi massa atau apa, itu nanti akan kami ajukan. Sehingga karena kita sama-sama tahu bahwa putusan hakim mengenai benar tidak salah tidak tergantung dari keyakinan hakim yang didukung oleh minimal 2 alat bukti, kan, begitu. Nah, kami sangat kuat bukti-bukti yang sudah kami miliki. Sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Di TKN-nya Pak Prabowo itu tugas saya lah mempersiapkan para lawyer. Dan sudah dirumuskan dan sudah diterap surat kuasanya, sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran di teman-teman. Ada sekitar 36 orang lawyer. Sudah, kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU. Akan ada tokoh-tokoh pengacara yang digandeng nggak selain Pak Todung misalnya dari luar 03, Prof? Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Tapi untuk apa terlalu rame-rame, ya. Tapi banyak juga, ya, kita suruh ya ikut aja nanti kalau mau ikut. Banyak lah nanti. Tapi Prof sendiri kan dulu mantan ketua MK, ya. Apakah akan merasa ada konflik kepentingan ketika nanti ikut mengajukan gugatan itu ke MK, Prof? Oh enggak, karena saya bukan hakimnya sekarang. Saya enggak punya konflik kepentingan. Karena sekarang saya prinsipal. Saya kan bukan hakim, enggak ikut memutus karena apa, konflik kepentingan saya enggak ada. Oke. Tapi apakah Prof juga merasakan mungkin ada batasan karena putusan sengketanya ini harus diputuskan dalam 14 hari kerja, sementara baru kali ini kita akan mengalami gugatan Pilpres itu ada 2, tidak 1 seperti pemilu sebelumnya, Prof? Enggak, menurut saya enggak ada masalah, ya. Itu kan soal teknis saja 14 hari. Kan sebenarnya pokok-pokok masalahnya sama, kan. Cuma tinggal beda tempat, beda angka, beda apa gitu, kan. Tapi pokok masalahnya kan itu. Jadi dugaan kesalahan KPU di dalam menyelenggarakan dan membuat keputusan-keputusan, kan masalahnya sama.